Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Yu Harti untuk menampilkan tutorial menggambar dasar perspektif dua titik hilang dengan bayangan benda. Untuk memulai menggambar perspektif, kita menentukan garis horizon atau cakrawala dan juga titik lenyap kiri maupun kanan dari garis cakrawala tersebut. Kemudian setelah itu kita menentukan tinggi benda yang akan kita gambar. Yang pertama, tingginya di atas cakrawala. Kemudian garis yang sudah kita tentukan kita tarik ke kiri dan kanan titik lenyap pada garis horizon atau cakrawala. Tentukan tebal dari benda atau lebar benda, kemudian panjang benda, tarik ke kiri dan kanan menuju titik hilang. Ini benda pertama ya, lebih tinggi dari garis horizon atau cakrawala. Benda yang kedua kita gambar yang ukurannya lebih rendah dari garis horizon atau cakrawala. Kemudian tarik dari rusuk vertikal tersebut menuju titik lenyap kiri dan kanan. Kemudian tentukan lebar dan panjang balok yang kedua. Kemudian kita gambar yang benda ketiga, yaitu berupa silinder yang tingginya lebih rendah juga dari balok atau benda pertama. Tentukan elipsnya karena silinder alas dan tutupnya berupa lingkaran karena diperspektifkan menjadi bentuk elips. Tentukan tingginya ya, kiri dan kanan, hubungkan dengan garis lengkung sehingga membentuk elipsnya. Setelah selesai kita menggambarkan tiga benda, tebalkan dari ketiga benda tersebut dengan ballpoint atau alat yang permanen ya. Satu persatu kita mulai dari benda yang balok paling kecil kita tebalkan ya, rusuk yang ada pada balok. Rusuk yang belakang finishingnya dengan garis putus-putus ya, rusuk yang belakang garis putus-putus ya. Kemudian kita lanjutkan silinder ya. Rusuk yang depan dengan garis yang utuh, belakang dengan garis putus-putus ya. Rusuk yang tampak depan dengan garis utuh, yang belakang dengan garis putus-putus. Kita selesaikan balok yang terakhir, kita tebalkan. Sama prinsipnya, rusuk belakang dengan garis putus-putus atau garis patah-patah. Ada bagian balok yang tertutup oleh silinder, oleh karena itu rusuknya karena berada di belakang silinder kita buat juga dengan putus-putus. Setelah selesai menebalkan, langkah berikutnya kita menebalkan garis horizon ya, atau garis cakrawala. Kita tebalkan juga dengan ballpoint, boleh dengan garis strip atau putus-putus, boleh dengan juga garis lurus. Selesaikan garis horizon atau cakrawala. Kemudian langkah berikutnya setelah kita tebalkan benda maupun garis cakrawala, kita finishing menebalkan garis proyektor, yaitu garis-garis penghubung yang menuju titik lenyap kiri maupun kanan benda. Ya, kita
kita selesaikan, yang menuju ke kiri dan ke kanan benda menuju titiknya dengan ballpoint yang lebih tipis ya, agar tidak rancu dengan benda yang kita gambarkan. Ini saya gunakan ballpoint dengan warna merah ya, tipis. Kemudian setelah itu kita arsir benda satu persatu dari sisi yang tampak ya, sisi yang depan yang tampak, yang tidak tertutup oleh sisi yang lain atau benda yang lain. Kita arsir secara vertikal ya, dari balok yang pertama ya, kita selesaikan dengan spasi arsiran yang rapi ya. Kita arsir benda balok yang kedua. Arah arsiran kita buat vertikal lebih mudah karena tidak terpengaruh oleh jalannya. Kita arsir balok yang silinder, kita arsir juga balok yang pertama silinder. Karena ini lingkaran makanya kita tidak arsir secara keseluruhan, sebagian dari tengah kemudian ke tepi kanan makin merapat. Kita arsir. Setelah arsiran selesai, kemudian kita akan menyelesaikan dengan memberikan bayangan. Yang pertama, tentukan dari sumber cahaya untuk benda ya. Sumber cahaya kali ini saya tentukan di sebelah kanan benda ya. Kemudian tarik dari rusuk atas menuju sumber cahaya ya. Kemudian rusuk bawah dari tiap benda yang tampak atau rusuk yang tampak ke cahaya jatuh sehingga akan ditemukan perpotongannya. Kemudian kita tetap tandai perpotongan dari rusuk atas yang menuju sumber cahaya, rusuk bawah yang menuju cahaya jatuh akan ditemukan perpotongannya. Kemudian kita hubungkan satu per satu. Kita mulai dengan silindernya, silinder bagian atas sumber cahaya, bagian bawah dengan cahaya jatuh ya. Kemudian kita tarik garis, kita temukan perpotongannya, kita tandai. Kemudian kita arsir areal atau wilayah bayangan yang sudah kita tentukan tadi. Kita arsir dengan pensil karena sifat bayangan itu sendiri kan samar-samar ya. Kita arsir bayangan dari silinder dan balok yang sudah ketemu arealnya atau wilayahnya, kita arsir secara merata dan rapi. Ya, kita rapikan. Kita permanenkan, tebalkan dari pemberian bayangan, yaitu dari sumber cahaya yang berada di sebelah kanan benda. Kemudian cahaya jatuh yang itu kita tarik dari sumber cahaya menuju garis horizon atau cakrawala. Kita tebalkan dengan ballpoint warna merah.
tebalkan secara urut satu persatu. Setelah selesai, kita hapus sisa-sisa pensil yang tidak diperlukan agar gambar rapi ya, dan bersih ya. Ini adalah teknik bayangan. Silahkan dicoba dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there a chance for me?